Logika tanpa intuisi itu buta, tapi intuisi tanpa data itu hanyalah halusinasi. Hari ini, kita tidak akan membedah kartu untuk melihat masa depan satu atau dua orang selebriti. Hari ini, saya ingin mengajak kalian semua membedah nasib bangsa kita, bangsa Indonesia. Halo Sensors, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Kali ini kita akan ada di segmen The Dark Archive, menggugat kemunafikan para penguasa dunia. Pernahkah kalian merasa terpojok? Merasa seolah-olah bangsa kita ini adalah penjahat lingkungan? Hanya karena kita ingin mengolah nikel atau sumber daya alam kita sendiri. Hanya karena kita ingin membangun ibu kota baru di tengah hutan Kalimantan. Saya melihat ada sebuah pola ilusi yang sedang dimainkan di panggung dunia. Mereka yang hari ini duduk di kursi empuk di gedung-gedung kaca di Jenewa atau di Brussels, bicara mengenai langit biru, sebenarnya sedang berdiri di atas tumpukan jelaga dan dosa masa lalu yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Mari kita tarik tirai sejarah ini lebih dalam lagi, lebih gelap lagi, dan lebih jujur dari apa yang diajarkan di buku-buku sekolah kalian. Kita buka kartu pertama, The Emperor, simbol otoritas yang tak terbantahkan. Kita bicara tentang negara Inggris. Antara tahun 1760 hingga 1840, Inggris tidak hanya menciptakan teknologi, mereka juga menciptakan bencana global pertama. Produksi batu bara mereka tidak hanya naik, tapi meledak secara eksponensial. Dari 10 juta ton menjadi 250 juta ton per tahun di akhir abad 19. Bayangkan London saat itu. Kota itu tidak pernah melihat matahari selama berbulan-bulan karena tertutup soot atau jelaga hitam yang sangat pekat. Inilah yang kita semua kenal sebagai The Great Smoke. Tapi data yang lebih gelap adalah data ini. Inggris tidak akan pernah menjadi pemimpin dunia jika mereka hanya mengeruk tanah mereka sendiri. Melalui East India Company, mereka merampok paru-paru dunia di Nusantara dan India. Kayu-kayu jati terbaik dari hutan Jawa dikuras habis hanya untuk membangun kapal-kapal perang mereka. Rempah-rempah kita diambil secara paksa untuk membiayai pabrik-pabrik tekstil di Manchester yang memperkerjakan anak-anak kecil sebagai buruh murah. Mereka melakukan pengerukan ruang hidup melalui Enclosure Acts, mengubah lahan milik rakyat menjadi milik swasta demi akumulasi modal. Jadi, saat hari ini mereka mengkritik pembukaan lahan di Indonesia, tanyakan dulu pada mereka, di mana hutan-hutan Inggris yang dulu kalian babat habis untuk revolusi industri kalian? Kartu berikutnya adalah The Chariot, ambisi yang melindas apapun yang ada di jalurnya. Mari kita menyeberang ke Amerika Serikat. Mereka punya doktrin yang sangat sombong yang bernama Manifest Destiny. Keyakinan bahwa mereka ditugaskan oleh Tuhan untuk menguasai benua dari timur ke barat. Kalian tahu apa harga dari ambisi itu? Mereka melakukan ekosida terbesar dalam sejarah manusia. Sekitar 60 juta ekor bison dibantai dalam waktu sangat singkat. Bukan untuk dimakan, tapi untuk mematikan sumber kehidupan suku asli Indian agar mereka menyerah dan tanahnya bisa dikuasai untuk pertambangan. Ini adalah penghancuran ekosistem demi kontrol ekonomi dan politik. Lalu lihatlah John D. Rockefeller, Standard Oil-nya yang mengeruk minyak bumi dengan cara yang sangat liar. Di Pennsylvania, mereka mengebor tanpa aturan, membiarkan rembesan minyak merusak sumber air tanah secara permanen. Mereka menggunakan hukum rule of capture. Siapa cepat, dia dapat. Yang akhirnya memicu pengerukan gila-gilaan tanpa memikirkan keberlanjutan. Mereka menjadi negara adidaya karena mereka merusak alam tanpa filter selama 150 tahun. Mereka baru bicara soal konservasi, baru bikin EPA atau Badan Lingkungan setelah mereka menjadi negara terkaya di dunia. Dan polanya selalu sama. Hancurkan dulu, kaya dulu, baru kemudian jadi polisi lingkungan. Sekarang mari kita lihat kartu yang berikutnya. Kartu The Tower. Kehancuran yang membuahkan keajaiban ekonomi. Jerman dan Jepang.
Jerman membangun kembali negaranya pasca Perang Dunia Kedua melalui jantung industri di lembah Ruhr antara tahun 1950 hingga 1970. Jerman mengekstraksi batu bara dan memproduksi baja dalam skala yang sangat masif. Akibatnya, Sungai Rhine, sungai yang sangat mereka banggakan, secara biologis dinyatakan mati. Tidak ada ikan, airnya beracun, penuh dengan limbah kimia dari raksasa besar seperti Bayer dan Thyssen. Jepang pun setali tiga uang. Demi mengejar ketertinggalan dari barat melalui modernisasi Meiji atau restorasi Meiji, mereka menguras tambang tembaga Ashio. Limbah beracunnya mengalir ke sungai Watarase, merusak ribuan hektar lahan pertanian rakyat, meracuni ribuan petani, dan membunuh populasi ikan. Apakah mereka berhenti saat rakyatnya berdarah-darah? Tidak. Pemerintah Jepang saat itu tetap mengutamakan output nasional. Karena bagi mereka, kemandirian bangsa di atas segalanya. Baru setelah mereka menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 1970, mereka mulai memberlakukan standar lingkungan yang sangat ketat. Sekarang mari kita kembali ke masa kini, ke tahun 2025. Kita berdiri di kartu The World, di mana Indonesia sedang menjadi sorotan global. Kita ditekan habis-habisan soal nikel di Sulawesi, soal hilirisasi, soal IKN. Tapi mari kita gunakan kacamata pragmatis. Kenapa mereka begitu berisik soal nikel kita? Jawabannya sangat sederhana. Karena mereka ingin kita tetap menjadi bangsa kuli yang hanya mengekspor tanah dan air. Sementara mereka yang menikmati nilai tambah dari baterai EV. Saya mendukung langkah pemerintah hari ini. Bukan karena saya tidak sayang pada alam dan lingkungan, tapi karena saya tidak ingin rakyat Indonesia terus-menerus disuapi narasi ketakutan sementara perut mereka dibiarkan lapar. Data menunjukkan, hilirisasi nikel telah membuka ratusan ribu lapangan kerja baru. Pendapatan negara naik berlipat ganda, yang akhirnya bisa mendanai program-program strategis seperti makan bergizi gratis atau penguatan TNI. Negara-negara barat sedang melakukan strategi kicking away the ladder, menendang tangga. Mereka sudah sampai di atas menggunakan tangga eksploitasi alam. Lalu sekarang, tangganya mereka tendang. Supaya negara berkembang seperti kita, nggak bisa naik menggunakan cara yang sama. Ini bukan soal ekologi, ini soal sabotase ekonomi. Kesimpulannya, Indonesia harus berhenti merasa rendah diri di depan narasi global. Kita akan tetap menjaga lingkungan. Kita akan tetap melakukan transisi energi. Tapi kita akan melakukan dengan jadwal kita sendiri, bukan jadwal mereka. Visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai kalau kita hanya menjadi pendengar yang patuh dari mereka yang tangannya masih berlumuran jelaga batu bara di masa lalu. Kita akan mengolah apa yang ada di tanah kita untuk mensejahterakan rakyat kita sendiri. Kita tidak akan membiarkan mereka menendang tangga saat kita baru mulai memanjat. Ingat, kemandirian adalah kunci dari martabat sebuah bangsa. Buka mata kalian, lihat datanya, dan jangan biarkan intuisi kalian disetir oleh agenda asing yang dibungkus rapi dengan nama perlindungan alam. Nama saya Denny Darko dan kita akan bertemu lagi di bacaan kartu berikutnya. Apakah kalian siap?